Kita semua tahu Indonesia punya cita-cita besar, jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Tapi ada satu hal krusial yang jadi kuncinya, seberapa siap generasi muda kita di bidang sains dan teknologi. Kenyataannya, ada sebuah jurang yang bisa menghambat mimpi itu. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan bedah solusi yang sedang disiapkan untuk menjembatani jurang tersebut. Oke, kita mulai dari sini ya. Posisi Indonesia saat ini tuh bisa dibilang lagi ada di persimpangan jalan yang penting banget. Kita lagi menghadapi tantangan besar, baik di dunia pendidikan maupun ekonomi, yang menuntut kita untuk berubah, dan berubahnya harus cepat. Biar kebayang kenapa ini mendesak, coba deh kita lihat data ini. Ini hasil tes PISA tahun 2022. Dan iya, hasilnya nunjukin kenyataan yang jujur banget. Skor kemampuan matematika dan sains siswa-siswi kita, harus diakui, masih ada di bawah rata-rata negara-negara maju atau OECD. Ini sinyal yang jelas banget kalau ada yang perlu kita kejar. Dan masalahnya nggak cuma soal nilai di sekolah loh. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, coba lihat angka ini. 23 juta. Menurut Bank Dunia, sebanyak itulah talenta digital yang dibutuhin Indonesia di tahun 2030. Angka yang gede banget kan? Sementara, sistem pendidikan kita saat ini terus terang belum siap buat ngejar kebutuhan sebanyak itu. Nah, ini dia intinya. Kalau kita gabungin dua masalah tadi, kemampuan dasar yang masih perlu ditingkatkan, dan kebutuhan talenta digital yang meroket, ini jadi ancaman yang serius buat visi jangka panjang kita semua, yaitu Indonesia Emas 2045. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah muncul satu pendekatan yang lagi jadi sorotan utama, STEM. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma sekedar singkatan atau gabungan mata pelajaran biasa. Ini sebuah cara berpikir yang benar-benar baru. Kalau kita lihat definisi resminya, pembelajaran STEM itu adalah pendekatan belajar yang menyatukan berbagai mata pelajaran. Tujuannya apa? Buat memecahkan masalah di dunia nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, catat ya, kata kuncinya itu masalah nyata. Oke, kita bedah satu-satu ya. Ada 4 pilar utama. Sains, itu ya ilmu buat mempelajari alam sekitar kita. Teknologi, itu semua inovasi buatan manusia buat bantu hidup kita. Terus engineering, atau rekayasa, ini prosesnya gimana cara kita merancang sebuah solusi. Dan terakhir, matematika. Ini ibarat bahasanya, buat melihat pola dan memecahkan masalah pakai logika. Nah, yang keren dari STEM itu konsep ini nggak kaku. Dia terus berkembang. Coba lihat, dari tahun 90-an, awalnya cuma istilah kebijakan biasa. Terus, pelan-pelan berubah jadi pendekatan yang menyatukan banyak ilmu. Sampai akhirnya sekarang dianggap sebagai metadisiplin. Maksudnya apa? Artinya STEM ini udah kayak cara pandang baru yang meleburkan batas-batas kaku antar pelajaran. Oke, definisinya udah dapat. Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, ini semua intinya tentang sebuah proses baru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita. Jadi, apa sih yang bikin pendekatan ini beda banget? Apa karakteristik utamanya yang membedakan dari cara belajar kita dulu? Intinya ada 3 nih. Pertama, fokusnya itu selalu ke masalah di dunia nyata, yang beneran ada dan relevan. Kedua, harus ada praktek sains dan engineering-nya, jadi nggak cuma teori. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, ilmunya itu nyambung dari berbagai pelajaran, gak dipisah-pisah. Nah, ini dia jantung prosesnya. Prosesnya itu sebuah siklus yang jalan terus. Mulai dari bertanya dan cari tahu masalahnya apa, terus diskusi bareng untuk cari ide solusi. Habis itu baru bikin desainnya. Dari desain kita bikin prototipe atau modelnya. Terus diuji coba. Nah, yang paling krusial, kalau gagal atau kurang pas, kita desain ulang. Belajar sambil praktik, sambil memperbaiki terus-menerus. Oke, dari teori, sekarang kita coba masuk ke ruang kelas. Gimana sih semua konsep ini diterapkan di sekolah-sekolah? Jadi, ada 2 cara utama nih untuk menerapkan STEM di kurikulum. Yang pertama, namanya pendekatan tertanam atau embedded. Ini kayak misalnya pelajaran sains, tapi di dalamnya disisipkan unsur-unsur engineering. Cara kedua, itu pendekatan terpadu atau integrated. Nah, kalau yang ini beberapa pelajaran benar-benar dilebur jadi satu proyek besar yang utuh. Nah, contoh ini keren banget sih. Ini nunjukin kalau STEM itu nggak harus ribet atau mahal. Ada laporan praktek baik nih. Ceritanya anak-anak PAUD belajar konsep STEM cuma dari buah jeruk. Keren kan? Mereka belajar mengenali masalah kayak, kok jeruknya asem banget ya? Terus mereka coba cari solusi, misalnya dengan membuat jus. Dari hal sesederhana itu, mereka sudah belajar proses STEM. Ujung-ujungnya, semua metode dan praktik di kelas ini punya satu tujuan besar yang sama, yaitu membangun fondasi untuk masa depan Indonesia. Jadi, apa sih hasil yang kita harapkan? Kita pengen menciptakan profil lulusan yang beda, lulusan yang punya 3 skill utama ini. Pertama, penalaran kritis, biar bisa analisis masalah pakai data.
Kedua, kreativitas untuk menemukan solusi-solusi baru yang out of the box. Dan ketiga, kolaborasi, biar jago kerja bareng tim. Nah, dengan mengasah 3 skill kunci inilah, pendidikan STEM itu benar-benar jadi tiang penyangga utama untuk mewujudkan mimpi besar kita, Indonesia Emas 2045. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Dengan pendekatan baru ini, bisakah generasi penerus kita membangun masa depan yang mereka cita-citakan? Jawabannya, mungkin nggak perlu kita tunggu-tunggu. Karena mereka saat ini juga sedang membangunnya. Langsung di ruang-ruang kelas di seluruh penjuru negeri.